Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 627 tentang umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum umrah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, atan nabiyya a'rabiyun, seorang A'rabi, orang kampung, datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni anil umrah, awajibatun hiya, beritahu aku tentang umrah. Bukan haji ini, umrah. Apa umrah itu wajib? Nah, ditanya seorang kampung ini. Faqala la, tidak. Wa an ta'tamira khairul laka, Anda umrah lebih baik untukmu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa rajih waqfuhu. Tapi menurut Tirmidzi, hadis ini adalah mauquf, terhentinya. Wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar dhaifin an Jabir. Begitu juga ada berita dhaif dari Ibnu Adi marfu'an, al-hajj wal umrah faridatani. Haji dan umrah adalah dua hal yang wajib. Jadi ada dua hadis yang bertentangan. Satu mengatakan tidak, satu mengatakan wajib. Untuk umrahnya ya. Yang dimaksud umrahnya bukan hajinya. Kalau haji sudah disepakati, bagian dari rukun Islam. Apa kesimpulan dari hadis ini? Innal akhirya fil ajri tadulu ala nadbiha wa annaha ghairu mustawiyat tarafani hatta takunu minal mubah wal ityanu bihadil jumlah lidaf'i ma yutawaham annaha idza lam tajib taraddadat baina ijabah wa nadb bal kana zahiran fil ibaha li anal asl fa abana biha nadbaha. Jadi menurut hadis ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Yang kedua, ikhtalafal ulama fi hukmil umrah salafan wa khalafan. Nah, terjadi ikhtilaf. Kalau menurut Syekh Utsaimin, umrah itu wajib. Jadi bukan haji saja, tapi umrah. Maksudnya bukan umrah bagian dari haji, bukan. Kan setiap orang haji ada umrahnya. Maksudnya bukan umrah itu. Umrah yang terpisah. Jadi berangkat 2 kali. Tuh, seminimal seumur hidup begitu. Ya, hemat saya, kalau kita punya biaya, nggak ada salahnya melengkapi perbedaan pendapat, ya. Ini kan perbedaan pendapat. Kita menghindari perbedaan pendapat. Jadi, kalau ada biaya. Nah, tapi kalau nggak ada biaya, jangankan umrah. Haji saja, manis tata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Nah, selebihnya kalau kita punya biaya,
itu 5 tahun sekali umrah. Kalau kita punya biaya. Nah, tapi kalau menurut hadis ini setahun sekali ya. Kalau pemerintah Arab Saudi menetapkan kalau nggak salah 8 bulan apa ya. Jadi umroh ke-1 baru boleh, kedua, ketiga gitu 8 bulan. Kalau untuk umrah, kunjungan umrah. Tapi kalau haji 10 tahun apa ya? 10 tahun baru boleh haji lagi. Sekarang 18 tahun, Bang. Jadi hemat saya ya sebaiknya sih nggak usah diulang kalau untuk haji, karena menutup porsi orang kan. Tapi kalau umroh bolehlah. Dan kunjungan wisatanya diperluas, tidak hanya Mekah, Madinah, Jeddah. Selama ini kan cuma 3 kota, tapi seluruh Arab Saudi. Cuma yang kita memang patut masih Arab Saudi belum terbuka, bebas visa ya, masih mewajibkan visa, dan visanya itu cukup mahal karena mereka memang butuh biaya untuk pembangunan. Targetnya 2030. 2030 itu satu tahap pembangunan selesai. Rawahu anhu Bukhari ta'liqan wa 'alaqa an Ibnu Abbas aidan bil wujub. Nah, begitu juga diberitakan dari Ibnu Abbas, umrah itu wajib. Li qurbatihima fi kitab ta'ala, berdasarkan firman Allah. Jadi kewajiban ini diambil dari firman Allah. Kalau firman Allah tidak diperselisihkan, ya. Yaitu terdapat dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 196. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuh. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ya, jadi bunyinya haji dan umrah terpisah. Haji plus umrah. Kalau umrah yang satu paket dengan haji, itu mah istilahnya apa? Haji itu. Tapi ada juga yang mungkin umrahnya terpisah berulang-ulang ya. Tapi masih di situ ya kan. Jadi dia paket haji, karena hajinya masih lama dipakai untuk umrah berulang-ulang. Sampai ada yang 11, 20. Kalau berdasarkan hadis sahih, Rasulullah tidak pernah mengulang di satu kota bolak-balik umrah. Jadi kalau beliau mengulang umrah itu keluar. Maksudnya pulang ke Madinah nanti balik lagi. Bukan di situ kutak-kutak. Besok umrah lagi, besok. Bukan. Sehingga ada yang mengatakan tidak sunnah begitu itu. Wa wasalahu anhu Syafi'i. Wasarah al-Bukhari bil wujub. Nah, Imam Bukhari ya menerangkan dengan wajib. Wa bawaba alaihi biqaulih babu wujub umrah wa fadliha. Sehingga beliau menulis babnya, bab menerangkan umrah ini dengan judulnya begini. Bab wajibnya umrah dan keutamaannya. Wasadalla ghairul wujub bihaditsin. Begitu juga beliau menggunakan dalil hujja'an abika wa'tamir. Hajikan ayahmu dan umrahlah. Wa huwa hadisun sahih. Hadis sahih. Qala Syafi'i la a'lamu, aku tidak tahu fi ijabil umrah ajwada minhu. Saya tidak tahu ada dalil sahih ya tentang yang wajibnya umrah kecuali ini. Kecuali tadi. Ya, jadi Rasulullah mengatakan hajikan ayahmu dan umrahlah kamu. Jadi dia sudah haji. Sudah haji, lalu Rasulullah mengatakan hajikan ayahmu. Kan tidak mungkin orang menghajikan ayah sebelum dia haji. Kalau belum haji nggak bisa menghajikan orang. Hajikan ayahmu dan umrahlah. Ya, berarti ini terpisah.
Wa qala Syafi'iyah furida fil azhar. Kata Syafi'iyah itu pengikut-pengikut Syafi'i, fardun fil azhar adalah wajib menurut pendapat yang zahir. Tapi kalau menurut di kalangan kitab-kitab kuning, ini tidak sesuai dengan ini. Jadi kalau menurut di sana ya umrah sunnah, ya bukan wajib. Kalau menurut Syekh Utsaimin dan yang lain-lain, Abdullah Fauzan, umrah terpisah itu adalah wajib. Jadi bukan haji saja tapi umrah. Walaisat fardan. Wa qala Hanafiyah inna wajibat. Kata Hanafiyah, dia adalah wajib walaisat fardan, bukan fardu. Wajib tapi bukan fardu. Ya, padahal wajib dan fardu dalam segala hukum adalah sama, tapi di haji itu beda. Kalau fardu tidak bisa digantikan. Ya, tapi kalau wajib bisa dengan dam, ya kan? Jadi fardu dan wajib selain haji sama. Yang namanya fardu ya wajib. Ya, tapi kalau dalam haji fardu dan wajib itu dua hal yang berbeda. Kalau fardu itu harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau wajib bisa diganti dengan dam. Tuh bedanya di situ. Wa qila innaha sunnah wa mandub faqat. Nah, itu terjadi ikhtilaf ya singkatnya. Ya, saran saya kalau ada biaya nggak ada salahnya berangkat lagi. Untuk menghindari ikhtilaf. Ya. Tapi kalau nggak ada biaya, jangankan umrah, haji saja tidak wajib. Tapi kesungguh-sungguhan kita untuk berhaji ini harus dibuktikan dengan daftar. Kalau nggak daftar, ya kapan mau dipanggil? As-sabil wujub haji wal umrah. Sekarang cara jalan untuk wajibnya haji dan umrah. Dan Anasin radhiyallahu an, dari Anas, qila ya Rasulullah, mas sabil. Ya Rasulullah, apa itu sabil? Sabil itu artinya jalan. Boleh jadi cara ya. Caranya gimana untuk menjalankan haji? Rasulullah menjawab, az-zadu war-rahilah. Ada bekal, ada guide. Tuh, yang disebut jalan ke sana itu bagaimana? Manis tata'a ilai sabila. Bagi yang mampu sabilnya. Sabil itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, bekal. Ya memang untuk orang Indonesia yang paling berat bekal ya. Bekal dan waktu tunggu. Kalau zaman dulu mah bekal doang. Sekarang waktu tunggu itu yang ya kira-kira. Nunggu 30 tahun apa sekarang? Ya, nggak tahu ini apa bisa dikurangi apa enggak. 1 tahun orang Indonesia semua. Nggak boleh ada orang lain. Kira-kira bisa habis nggak itu? Kayaknya nggak habis ya. Jadi antrian tuh khusus tahun ini orang Indonesia semua. Ya. Kira-kira habis nggak itu? Nggak habis kali ya. Karena 30 tahun kali 250.000, berapa tuh? Jumlah yang ngantri nih mau haji. 30 tahun, 30 kali 250. Bagi 4 ya. 4 kan sudah 1 juta kan? 7,5 juta. Sementara orang haji cuma 2 juta ya. Nah itu. 3 tahun orang Indonesia terus. Lah yang di sana numpuk. Jadi yang ngantri begini bukan orang Indonesia saja, cuma waktunya beda-beda. Malaysia juga sama. Apa kesimpulan dari hadis ini? Innal hajja fardun ala man istata'a ilaihi sabila. Haji adalah fardu. Fardu itu berarti tidak bisa diwakilkan ya. Wa hadza ya'ni imal qudrah al-mu'tabarah fi jamil ibadat wa huwa mutlaqul mumkinah. Yaitu adanya kemampuan
dalam semua ibadat, ya, yaitu mutlak makanah, mumakkina, yaitu mutlak mampu, ya. Jadi segalanya mampu, kesehatannya. Kalau kita kan udah longgarnya tuh rata-rata di atas 50 ya, sehingga yang kita lihat tuh orang Indonesia rata-rata tua. Nah, maka sebaiknya cepat-cepat, karena ada keyakinan di hati orang Indonesia masih banyak dosa. Jadi dia kepengen bersih-bersih gitu. Nah ini merugikan dia. Ya, sebab kita berangkat masih muda dengan tua itu beda, tenaganya masih strong. Ya, karena dibutuhkan itu antriannya itu loh. Bukan sekedar ngantri berangkatnya saja, di sana juga ngantri. Mau buang air ngantri, mau makan ngantri. Pokoknya kegiatan haji itu di atas 80% ngantri. Dan ini membutuhkan stamina yang cukup. Ya, untuk nahan air aja kan butuh kalau udah umuran susah. Ya, kebelet-kebeletnya itu susah. Terus makan juga kan makin tua makin aleman. Kalau masih muda mah tulangnya dibrokotin bisa. Sana harus jagung, susah lah, harus bubur dan sebagainya. Sehingga itu kurang nyaman. Faja'a su'alu anis sabil wa tabayyana annal mu'tabar qadru zaid al mu'tad. Jadi pengertian sabil, pengertian kemampuan itu diartikan oleh Rasulullah adalah kemampuan zat, bekal. Ya, bekal untuk berangkat, bekal untuk yang ditinggal. Selama sebulan ini kan yang keluarga yang kita tinggal harus dinafkahi. Ya. Walaisa huwa ilal mal. Nah, bekal itu kebanyakan adalah harta. Bukan sekadar tenaga, tapi harta yang paling menuntutnya. Wa ana ibadatun taftaqil masafah. Dan haji itu ibadah yang membutuhkan jarak. Jaraknya enggak dekat. Faftaqara wujubuha. Maka kewajibannya membutuhkan milkuzat, mempunyai harta, warrahilah, serta kendaraan. Ya, sehingga dalam surat 9 ayat 90 dan 91 Allah menjelaskan, laisa 'ala du'afa, tidak bagi du'afa, orang yang lemah ya. Wala 'alal mardo, dan tidak pula atas orang yang sakit, orang lemah, orang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan tidak bagi orang yang tidak menemukan nafkah. Ya, tidak menemukan bekal. Tidak apa? Harajun, tidak dosa. Ya, tidak berdosa kalau tidak mampu ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak pula atas orang yang mereka datang kepadamu litahmilahum, untuk diberi tugas. Ya, mereka minta tugas, minta job kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, qulta, Anda menjawab, la ajid, maaf nggak ada kerjaan. Jadi minta job mereka tuh. Tugas apa kek? La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak menemukan job untukmu. Nah, tawalau wa a'yunu tafidu min. Nah, dia pergi meninggalkan Nabi, matanya berlinang. Sahabat begitu. Ya, minta job, nggak ada job, nangis. Sebab artinya nggak dapat pahala. Kalau kita kan berak, ya, seneng, gembira kan? Ya itu. Kualitas pendidikan kita juga begitu. Guru yang nggak ada, senang hore. Atau jadwal pulangnya lebih cepat. Alhamdulillah. Bukannya marah.
Kalau penuntut ilmu kan harusnya marah, minta tanggung jawab. Sebab untuk datang ke sana dia butuh biaya kan? Kadang dari Bojonegara sana. Ada orang yang melakukan perjalanan motor 1,5 jam sampai ke madrasah. Tiap hari. Setiap sekali ini datang 1,5 jam dari rumahnya. Saya tanya kenapa kamu nggak mondok aja, nggak kos. Dia mengatakan karena suka terserang mah. Perutnya kena mah. Jadi mungkin madrasahnya itu ngasih makanannya nggak tepat waktu ya, pesantrennya, sehingga sakit. Tapi dia itu memberanikan diri untuk datang itu perjalanan yang jauh 1,5 jam. Kalau saya pegel, angguran ngekos ya, jangan di pesantren tapi ngekos. Tapi itulah masalah biaya. Kalau dihitung-hitung sih 1,5 jam makan juga tuh. Iya, nggak kepikiran, itu belum lagi gangguan di jalan kan, cuaca dan sebagainya. Kalau saya sih ngebelain ngekos. Iya, kayaknya begitu. Alasan aja kali. Anak muda kan begitu, semakin angel semakin seneng. Tantangan katanya, adrenalin. Yang kedua, sababu wurudil hadits yadullu anna laisal murad bizati at-taqwa. Dalam hadis ini tidak menunjukkan, Rasulullah tidak mengatakan khairuz zadit taqwa. Kan ada ayat tuh ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tampaknya bukan begitu. Yang ditanya ini adalah hal yang paling menentukan seseorang mampu tidak mampu itu apa? Nah, maka Rasulullah menyatakan bekal dan kendaraan. Ya, Rasulullah mengatakan ini karena di zaman dulu itu masih menggunakan manual ya. Istilahnya masih pakai kendaraan binatang. Kalau sekarang kan udah pakai macem-macem lah. Allati tahmiluhu ala tariqil hajj dhihaban wa iyaban. Artinya kendaraan yang bisa membawa dia pulang dan pergi dan pulang ya. Wa anal istita'ah al-madhkura fil Qur'anil Karim hiya zadu wa rahila. Dan istita'ah ya, kalau ada kata-kata tentang haji bagi yang mampu di sini ditafsirkan dengan dua. Bekal dan kendaraan. Bi ayajida ma yakfihi, yaitu seseorang menemukan apa yang cukup buat dia dan cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Hatta yarji, sampai dia pulang. Ma'a tafsilin bayyanahul fuqaha, serta dijelaskan lebih luas oleh fuqaha. Sekarang haji anak-anak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya laqiya rakban birauha. Suatu saat Nabi berjumpa dengan rombongan di suatu tempat namanya Rauha. Faqala, Nabi bertanya, "Manil qaum? Kalian siapa?" Qalu al-muslimun. Kami muslim. Kepada Rasulullah jawabnya begitu. Kalau kita kan panggung rawi. Kalian siapa? Kan orang pada datang banyak. Faqalu man anta? Anda sendiri siapa? Ini orang lain balik bertanya. Kami ini muslim. Si yang ditanya. Anda sendiri siapa? Rasulullah. Saya Rasulullah. Jadi kayaknya belum kenal ini. Ya, sampai nanya begitu kan. Rasul kan cuma satu, kok bisa nggak kenal? Ya itu dulu medsos belum ada. Jadi kalau nggak ketemu langsung ya nggak kenal. Farafa'at ilai imratun sabiyah. Lalu di antara kerumunan orang yang hadir itu ada seorang wanita mengangkat bayi, ya, anak-anak. Faqalat ali hadza hajj. Apa ini haji? Aduh, ya. Ini dihajikan enggak? Menunjuk ke anaknya sambil digendong. Naam. Rasulullah menjawab, iya. Walaki ajrun. Anda mendapat pahala. Ya, jadi si
ibu-ibu ini ngangkat anaknya, ini dihajikan enggak ini? Anak ini? Iya. Kamu dapat pahala. Jadi maksudnya nanti akan dijelaskan. Apa kesimpulan dari hadis ini? Qala jamaahir ulama in hajja sabiya munakidun. Sesungguhnya hajinya anak-anak itu sah. Ya. Sahih yusab alai, diberi pahala. Jadi orang tuanya atau yang menghajikan dapat pahala. Wa in kana la yujizuhu an hujjatil Islam, tapi tidak merontokkan rukun haji. Karena dia belum balik. Jadi anak-anak yang belum menginjak usia dewasa kalaupun dihajikan sah. Ya nggak beda dengan salat. Ya anak-anak salat ini sah dia, orang tuanya dapat pahala. Tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat dia. Ya, karena belum tiba kan, tibanya saat dia balik. Bal yakau tatawuan, jadi direkennya sunnah yang dapat pahala orang tuanya. Tapi kalau ngerusak gimana? Gara-gara bercanda-bercanda ada fasilitas yang dirusak. Ya tentu orang tuanya ikut tanggung jawab kan. Orang dapat ganjaran dia kecepretan, ya kan? Contohnya anak-anak, gara-gara lari sana, lari sini, ada fasilitas masjid yang rusak. Gimana kaitan dengan orang tuanya? Kan kalau dia baik-baik saja kan dapat pahala, itu ya. Nilai plusnya. Nilai minnya dapat nggak? Ya dapat. Ya contoh, gara lempar-lemparan batu itu ya, terus ada kaca pecah gitu. Tanggung jawab nggak? Ya tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau plus dapat, min juga dapat. Cuma tidak berdosa karena belum balik. Cuma orang tuanya tanggung jawab. Yang kedua, qala Abu Hanifah berkata, la yasih haju. Kata Abu Hanifah, tidak sah haji anak-anak. Wa qala ashabu innama fa'alahu tamrinan lahu. Akan tetapi kasus ini, kasus ibu mengangkat anaknya di hadapan Nabi itu hanya untuk pelatihan saja. Ya, kata Abu Hanifah. Liya'tadahu, supaya dia terbiasa. Fayaf'aluhu idza balagha. Nanti dia akan melakukan setelah dewasa. Wa hadzal hadits yaruddu alaihim. Tapi hadis ini menolak pendapat mereka. Jadi Abu Hanifah mendapat akses hadis itu kurang. Karena beliau tinggalnya di Irak. Ya, jadi waktu dulu kita bisa bayangkan lah, belum ada internet, untuk mendapat berita itu harus ketemu orang. Nah, berita yang sampai kepada seseorang belum tentu lengkap. Kadang lengkap, gatuk lah kata bahasa Jawa ini. Ya. Bukhari dan Muslim ini dua tokoh Islam, ahli hadis yang berbeda daerah. Sama-sama nyari hadis. Ada hadis yang sama. Bukhari juga mengatakan begitu, Muslim juga mengatakan, namanya muttafaqun alaih namanya. Gatuk. Akur. Akur gitu kan. Kalau ketemu. Tapi ada yang berbeda. Di Bukhari ada, di Muslim tidak ada. Atau sebaliknya, di Muslim ada, di Bukhari nggak ada. Karena mereka pencari berita. Dan Imam Bukhari butuh belasan tahun itu. Dan nasibnya kurang beruntung. Ketika beliau pulang kampung, mudik, ditolak oleh orang kampung, karena dia pendapatnya berbeda kan, karena berdasarkan hadis. Lalu dalam perjalanan keluar dari daerahnya dia wafat. Jadi kurang nyaman ya. Mungkin dia berpikir masa tuanya akan dihabiskan di kampung, membangun kampungnya. Tapi rupanya ahli hadis itu tidak selalu mendapat tempat. Mungkin ini kontroversi dengan budaya ya. Budaya yang udah begitu, wah nggak sesuai, pasti ada bid'ah, ada apa gitu. Nggak cocok. Yang ketiga, qala al-qadhi, la khilaf baina ulama fi jawazi haji sibyan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa ijma'il ummat. Kata al-qadhi, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama
akan kebolehan hajinya anak-anak. Ya, hajinya anak-anak itu dibolehkan karena Rasulullah sendiri merestui. Begitu juga sahabat. Ya, kita nggak bisa bayangin lah bahwa anak-anak di zaman dulu ya. Kalau sekarang sih lebih kepada kenyamanan kan, naik pesawat, pengalaman. Tapi kalau dulu, waduh, makan waktu yang cukup panjang. Dan cuacanya, iklimnya itu sangat ganas kan di sana kan. Kalau udah dingin nggak kira-kira dinginnya, kalau udah panas nggak kira-kira panasnya. Sekarang haji bulan apa ini? Sekitar April ya, Mei ya. Nah, sedang itu. Wah, cocok bener ini. Kalau Mei mah. Ini nggak bisa Pak, kalau nggak daftar. Kalaupun kita daftar juga nggak. Iya harusnya jadi pembimbing. Tapi capek lah. Wa inna ma khilafu Abu Hanifah fi annahu yahal yang akid hajuhu wa tajri alai ahkamul hajj. Perbedaan yang terjadi pada Abu Hanifah adalah mungkin dia ditanya tentang apakah haji anak-anak itu menggugurkan rukun Islamnya. Mungkin itu. Sehingga dia mengatakan tidak sah. Tidak direken. Wa tajibu fil fidyah, wajib fidyah. Wa damil jiran, wa damil jabaran, wa saki ahkamil balik. Tapi kalau gagal haji, sudah masuk ke sana niat haji gagal, maka harus dam, ya. Contohnya ada sesuatu dalam perjalanan sehingga menggagalkan seseorang untuk haji. Tuh ada orang yang dulu itu haji plus ya. Dulu itu namanya ada saya nggak sebutkan ini karena direkam ya. Waktu tanggal 9 itu gagal mengevakuasi jamaahnya ke Arafah. Bayangin itu. Dan di tahun berapa itu ada teman saya mengatakan sampai dengan asar dia belum berhasil masuk Arafah. Waduh, udah deg-degan itu. Lalu dia nyegat mobil itu nggak mau walaupun terlihat kosong. Tapi mobil itu kemudian balik lagi dengan memberi syarat bayaran tinggi. Tapi karena udah waktunya udah sempit, kalau gagal sampai maghrib itu waduh, gagal total itu karena tidak boleh wukuf ya. Maka dia bayar berapa aja. Menuruti kemauan si supir. Bisa masuk Arafah. Waduh, dia maki-maki itu travelnya. Kalau yang dulu itu pernah gagal evakuasi. Tanggal 9 nggak bisa masuk Arafah. Sampai habis. Gagal itu mah. Tapi orang yang di tanah air mah nggak tahu menau ya. Dikiranya mesem-mesem aja. Kedeksa. Padahal gagal. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi haji walaupun itu serentak. Tapi yang menilai keabsahan itu diri kita sendiri. Ya kan? Contohnya orang-orang tawaf, kita lari kemana gitu, ke toilet, nggak tawaf kan bisa saja. Tahu-tahu nanti kalau udah selesai kita masuk lagi. Udah bareng gitu. Padahal bisa aja gitu kan. Tapi Allah Maha tahu. Jadi yang menilai keabsahan, jadi Anda harus hati-hati, jangan merasa karena sudah ada guide, ya, ada penunjuknya, ada mutawifnya, Anda merasa sah. Ya. Yang menilai itu kita sendiri. Jadi kalau kurang-kurang itu ngomong aja, nggak usah canggung. Ya, contohnya kita waktu kebelet lalu kita keluar masuk lagi, kan melingkarnya kurang, kelilingnya kurang. Ya, kita ngomong aja kurang satu saya. Nggak usah karena ikut kebersamaan udah ikut aja lah, nggak apa-apa lah. Jangan, tidak sah. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, wa ajma'u ala anna la yujizu idza balagha an faridatul Islam. Tapi ulama sepakat kalau anak-anak haji nanti kalau udah dewasa tetap harus haji lagi. Karena haji sebelum dewasa tidak dihitung menggugurkan rukun haji, rukun Islam ya. Yang kelima, al-wali alladzi yuhrimu anisabi. Wali yang berniat ihram,
Ya tentu saja kalau anak-anak belum tahu ya. Yang berniat ihramnya anak-anak itu ya walinya. Fasahi ala an ashabina anauladhi yalimalahu. Karena walinya lah yang ngebayarin, tuh kan? Yang mengongkosi. Wa huwa abuhu, yaitu bapaknya, au jadduhu atau kakeknya, al wasi atau orang yang diwasiati. Awil qayyim min jihatil qadi, atau yang ditunjuk oleh qadi. Awil qadi awil imam wa amal fala yasu ihram anhu ila an takuna wasiatan aw qimatan min jihatil qadi. Wa qila inna yasu ihramuha wa ihramu asabah wa ilam yakun lahum walayatul mal. Bagaimana kalau ibunya yang meniati ibunya? Ya. Nah, ini terjadi kontroversi. Ada yang mengatakan sah, ada yang enggak. Yang keenam, masabaqa fi sabi ghair mumayyiz, amal mumayyiz fa bi idznillahil wali liyuhrima. Sudah dijelaskan tentang sobi, anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu belum bisa melayani diri sendiri ya. Jadi cebok masih dibantu, makan masih disuapin. Tapi kalau anak-anak belum dewasa, cuma dia sudah mandiri, mandi bisa sendiri, makan bisa, ya. Maka fayadzanul wali liyahrama. Maka walinya nyuruh dia niat. Tuh. Kalau anak-anak sudah ngerti ya. Fa in ahrama bi ghairi wali aw ahrama wali anhu lam anak asah. Kalau dia berihram tanpa seizin wali, walinya belum mengizinkan, dia sudah ihram, ya, maka itu tidak sah. Saya kira soal niat ini nggak perlu dibahas ya, karena itu soal ngerti apa nggak ngerti. Nggak perlu ada izin sih menurut saya. Masa anak-anak ihram perlu izin wali? Kalau dia udah ngerti kan dia yang melakukan. Persoalannya ngerti apa enggak, gitu kan? Wa sifatu ihramul wali an ghair mumayyiz ayaqulu bi qalbi ja'altuhu laka muhriman. Cara wali yang mengihramkan anak yang belum mumayyiz, belum ngerti, dia mengatakan, aku menjadikan ini untukmu sebagai muhrim. Ya, demikianlah kajian fiqh Bulughul Maram. Kita lanjutkan dengan fiqh tataruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan terkait NKRI. Dengan memahami kaidah di atas, kita bisa membayangkan akan apa yang kira-kira dipertimbangkan para ulama dan politisi Islam pada saat proses pendirian negara. Dengan realitas memikirkan persatuan dari semua elemen bangsa yang telah ikut memperjuangkan kemerdekaan dalam waktu yang panjang, tidak mungkin mampu menggolkan seluruh keinginan untuk melaksanakan kewajiban syariat. Jadi maksudnya penghapusan 9 anak kalimat. Ya. Kenapa itu dilakukan oleh pendiri-pendiri republik yang notabene 9 itu muslim? Kan semuanya 9 kan, penandatangan Piagam Jakarta itu 9. Yang 8 itu muslim. Kenapa mereka rela mencoret itu? Apakah ini patut dibanggakan atau disesalkan? Nah, ini ada 2 pendapat. Ya, kalau menurut kajian ini, kita patut bangga justru. Karena pada waktu itu tidak memungkinkan ya terjadinya kesepakatan. Jadi kalau dipaksakan, maka Indonesia akan terbelah. Mungkin sampai sekarang juga begitu. Ya, contoh yang paling konkret lah adalah ketika Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Ada keinginan pihak tertentu agar Banten khusus menjalankan syariat Islam. Maka waktu itu saya hadir. Yang hadir juga dari tentara, dari polisi, aparat lah singkatnya. Mereka menyatakan kami selalu berdiri di belakang rakyat. Kalau rakyat terbanyak memang sepakat, ya kami dorong. Ya,
kami dukung. Ternyata hasil golnya itu di bawah 50%. Yang kepengen tuh. Malah nggak sampai 30 apa. Yang ingin ya mewajibkan syariat Islam dijalankan di Tanah Banten, di Provinsi Banten. Itu tidak sampai 30%. Saya lupa angkanya. Sehingga tidak mencapai kesepakatan. Seperti beginilah sekarang. Ya, terus gimana kalau dipaksakan? Kemudaratan harus dicegah sekuat tenaga. Rasulullah bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada madarat dan tidak memadaratkan. Ya. Jangan membahayakan dirimu dan orang lain. Jadi harus dicegah. Kalau ini dipaksakan, itu akan terjadi perpecahan, perang saudara. Ya, itu sudah terjadi di berbagai negara. Ya. Terakhir kita ini lihat Syria kan. Sampai sekarang belum tuntas ya. Katanya udah mulai ada cerah ya. Katanya begitu. Tapi sampai sekarang. Kemudian ini saya banyak singkat-singkat saja. Jadi 9 anak kalimat yang dihapus itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluk-pemeluknya. Itu semuanya ada 9 kalau 7 ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7. Perdebatan tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante berlangsung sampai rapatnya terakhir tanggal 2 Juni tanpa suatu keputusan. Tuh. Nah ini pernah diulang lagi, kemudian tidak ada keputusan, maka muncullah dekret presiden. Ya. Dekret presiden yang menyatakan karena Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar, maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan kata itu, karena menjiwai itu, jadi rohnya itu Piagam Jakarta. Artinya Islam itu tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Singkatnya gitu. Ya, berdasarkan kesepakatan. Rohnya Islam. Tapi zahirnya bukan. Maka disebut Pancasila. Gitu. Boleh mengadopsi sistem politik barat. Nah sekarang bagaimana dengan hukum-hukum yang di Indonesia ini belum sepenuhnya hasil dari kemauan rakyat. Jadi undang-undang yang berlaku di Indonesia ini mulai dilakukan pembersihan-pembersihan. Nah dulu ya saat Republik ini berdiri itu langsung diadopsi dari undang-undang barat, Belanda terutama. Nah kemudian bangsa ini rapat, wakil-wakil terus diperbaiki yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Ya antara lain ditiadakannya wacana pribumi non pribumi. Kalau dulu kan ada, ya sekarang sudah tidak ada. Jadi bahkan pemerintah mengawasi orang-orang yang sering menggunakan kata pribumi non pribumi. Dulu kan ada tuh waktu ada kerusuhan kan. Kami pribumi itu suka ditulis. Sekarang kata pribumi ini sudah. Jadi kalau kita melihat dari sisi ajaran Islam sendiri, Rasulullah ya keberadaan Rasulullah di Madinah bukan pribumi. Sebab beliau pendatang kan. Kalau pribumi dan non pribumi itu diberlakukan, kita mungkin diawasi oleh orang kampung. Benar nggak? Kita kan pendatang, mungkin bagi mereka ngerusak gitu. Makanya kita berbagi. Ya di mana-mana kecerdasan atau kesadaran itu didapat setelah bergaul dengan pendatang. Anda lihat yang kampung benar-benar itu, ya di kampung sini, roh agama itu sudah kurang benar. Masjid-masjid sangat kosong kecuali ritual-ritual tertentu. Ya, kalau lagi maulid, rowahan itu baru atau tarawih, tapi di hari-hari biasa itu kosong.
Ya kalau mengikut pribumi non pribumi itu batasannya kapan? Contohnya, tapi kalau ini ya, saya dengar peraturan satu-satunya provinsi yang masih menggunakan pribumi non pribumi itu daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dalam peraturan Jogja, Raja Jogja, Sultan Jogja, itu tidak membolehkan memiliki tanah kalau bukan pribumi. Pribumi yang dimaksud dia itu adalah yang asli Indonesia, bukan orang Jogja saja. Tuh. Nah ini menurut saya juga harus diperbaiki sehingga orang Papua bisa punya tanah di Jogja. Orang Papua. Tapi kalau kita menunjuk orang Cina disebut non pribumi. Nah, keberadaan pribumi yang dianggap pribumi saja lebih lama orang Cina. Orang Cina sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia lahir. Susah jadi. Kalau dia mau dikembalikan ke sono, orang sana juga nggak nerima. Bukan warga kami. Ya, jadi pribumi dan pribumi itu sudah dikaji, sudah tidak layak lagi bagi kemajuan ke depan ini. Sebab orang itu udah campur baur sedemikian rupa, susah dideteksi. Jadi maksudnya nggak ada untungnya orang itu menjaga keturunan gitu loh. Ya, yang ada WNA, WNI. Ya, itu betul itu memang WNA dan WNI. Jadi kita tidak menggunakan dua kewarganegaraan. Ada negara tertentu yang mengakui dua warga negara, tapi Indonesia tidak. Jadi kalau kita mau jadi Amerika, ya Amerika Anda pilih. Atau Indonesia, Indonesia saja nggak boleh. Ya warga Indonesia, ya warga Amerika tidak boleh. Kan pernah ada tuh sampai menteri yang dua warga negara menjadi menteri pisan. Itu kebangetan. Ya, melanggar konstitusi. Nah, Indonesia begitu. Dan ada syarat-syaratnya. Kalau di Amerika, salah satu syaratnya harus lahir di Amerika. Makanya beberapa artis, ya, kalau udah bunting gede, dia ke Amerika supaya lahir di sana. Nanti kalau dewasa kepikiran pengen jadi warga negara sana bisa, karena ada keterangan lahir di sana. Nah itu salah satu syaratnya. Kalau di Indonesia, kalau syaratnya itu kayaknya mengerti bahasa Indonesia, mengerti undang-undang, pokoknya itulah peraturan-peraturan. Terus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa berbahasa Indonesia, komunikasi kayaknya begitu. Syarat menjadi WNI. Jadi sistem kependudukan di Jogja itu canggih sekali. Jadi kalau ada orang Jogja nih, ya, entah perempuan atau suaminya, menikah dengan bukan yang nggak diakui sama dia, ya, itu nanti anaknya bukan orang Jogja lagi, nggak boleh memiliki lahan. Itu peraturan Sultan Jogja. Harus asli tadi. Iya, harus betul. Terus, ya. Kalau salah satu ada yang lain aja, walaupun itu bapaknya orang Jogja, tetap nggak, nanti anaknya nggak bisa. Tapi sekarang Kesultanan Jogja menjadi masalah, ya. Jadi dia menghadapi undang-undang yang dibuatnya sendiri, yaitu Sultan harus laki-laki. Dia nggak punya keturunan, jadi dia pengen mengubah undang-undang. Sultan Jogja ini, jadi dia menghadapi peraturannya sendiri. Iya, nggak sebut-sebut nama itu. Jadi, waduh, masa depan Kesultanan Jogja bagaimana? Terancam. Seperti ini, yang kemarin meninggal kan Surakarta kan berantem nih, bertengkar. Jadi akhirnya ketika berantem, si ini ngaku, Indonesia, pemerintah pusat tidak mengakui dua-duanya, kan rugi dua-duanya. Jadi nggak dapat fasilitas. Ketika tidak mendapat hak, tuh, rugi, jadi kan dia berantem. Harusnya udah akur aja, ketuanya siapa, wakilnya siapa, dipilih. Harusnya begitu, nggak usah berantem. Ketika dia berantem, pemerintah pusat membiarkan sampai akur dulu. Hak-hak dia nggak diberikan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi sekarang kita orang Islam
aktivis mungkin akan berontak karena undang-undang yang dipakai, ya, ini mengadopsi sistem politik Barat. Seperti yang terakhir pajak lah, ya, pajak kemarin difatwakan oleh MUI, pajak-pajak yang menyangkut kepentingan primer itu sebaiknya jangan ditarik. Seperti PBB kan, itu kan kita beli, kita punya sendiri, kita pakai sendiri, sebaiknya jangan dipajekin. Kemudian juga makanan dan minuman yang sehari-hari, kan sekarang udah sampai ke warteg-warteg dipajekin. Tapi kayaknya sekarang kendor lagi bagaimana ya? Setelah terjadi ini Menteri Keuangan yang lama turun, ada demo, kayaknya pajak-pajak begitu kayaknya kurang. Kalau dulu tuh sampai ke warteg-warteg sudah dipajekin 10%. Sehingga Anda lihat kadang-kadang kan notanya itu 100 dipungut 110. Pernah nggak mendapat begitu di warteg? Nah itu kalau menurut saya yang sudah pengalaman bayar pajak, warteg itu juga tidak fair. Sebab kalau dia memungut, dia harus invoice-nya ada. Ada bukti penyalurannya gitu loh. Mana buktinya bahwa dia salurkan? Ya, siapa tahu yang 10 diambil dia juga. Karena tidak setiap orang mengadu ada pajak, tidak setiap. Kalau harus store kan semua harus pajak. Iya, harus ada invoice-nya dan kita bisa lacak. Oh iya masuk. Nah ya, saran saya saudara, kalau Anda memang ingin membela negara, harusnya yang masuk ke kas negara. Jadi jangan kepada personil. Maksudnya begini, Anda lihat tempat parkir, ada parkir yang pakai portal, ada yang enggak, pakai mesin. Nah itu masuk ke daerah, ya kan? Tercatat di daerah karena pendapatan daerah terbesar untuk Banten ini dari parkir. Tapi di sisi lain, di sebelah sana, Anda parkir bebas, berapa jam aja nggak kena. Tapi itu nggak masuk negara itu. Ujung-ujungnya berbagi dengan aparat. Ya ada jatah si A, jatah si B. Mereka juga dapat lahan itu, narik parkir, dapat beli itu. Dapat beli. Jadi saudara kalau lihat tuh tukang parkir dari sono ke sono, dia berbagi dari sini ke sono temennya, itu karena dia beli. Iya, beli wilayah itu. Jangan dikiranya dia karena tampilannya hebat, dia bisa narik parkir. Enggak. Saya pengalaman di Bandung itu. Saya tanya kehidupannya. Saya beli Pak. Tuh, nanti secara periodik dia setor ke aparat. Nah inilah yang membuat ini terus-menerus terjadi. Jadi banyak kebocoran. Tapi sekarang pemerintah terus melakukan efektivitas ya. Sampai kemarin terakhir saya perpanjangan STNK, nyaris tidak ada 1 rupiah pun yang diambil oleh polisi. Semua masuk negara. Kalau dulu ada. Plastiknya 2.000. Kalau dulu, jadi harga di situ berapa, tambah 2.000. Sekarang nggak ada, betul-betul nol. Ada begitu, ada kesian juga ya. Cuma ya kita harus hormat, memang inilah kewajiban Anda. Karena kalau tidak, rakyat ini nanti yang akumulasi naik gram, wah, dia protes lagi. Seperti yang ini terjadi kebanjiran di Sumatera ya. Itu berapa minimarket itu dijarah karena mereka sudah lapar. Terus Aceh kemarin dipecat bupatinya karena warganya lagi banjir, dia umroh. Aceh Selatan apa ya, dia berangkat umroh. Ya memang sih ibadah sih, cuma kan ibadah bukan wajib kan itu ya. Kondisinya daerahnya lagi gimana gitu kan, atau dia memang sudah berangkat baru banjir, nggak tahu. Nah ini, jadi Indonesia kalau hemat saya sih saudara, kita harus mengisi orang Islam tidak boleh anti politik.
Pesan saya mau begitu aja. Ya, kalau kita ingin selamat, Indonesia selamat, posisi-posisi tertentu harus diisi orang kita. Orang soleh. Justru orang soleh jangan minggir. Kalau dia minggir nanti diisi orang lain. Ketika diisi orang lain, kita diatur dia, kita nggak berkutik karena dia punya tentara dan polisi. Dia punya senjata itu. Kita nggak bisa apa-apa walaupun Anda bisa silat atlet ya dor mati. Nggak bisa. 1000 jurus. Iya. Dor. Sekarang Pak Mul beli pistol, boleh nggak dibawa? Nggak boleh. Tapi kalau polisi boleh karena dia memang aparat yang ditunjuk. Nah, kita isi polisi itu orang soleh, tentara soleh, sehingga dia menggunakan senjata betul-betul demi kesalehan. Pemilihnya juga harus soleh. Pemilihnya harus soleh juga. Tapi kalau memilih dengan cara soleh, nggak dapat katanya. Maksudnya dengan cara baik-baik, nggak pakai uang, nggak dapat. Contoh terbaik buat kita kan PKS, yang hemat. Nggak kepilih dia. Ya kan? Untuk daerah kita, hemat dia. Memang programnya baik, tapi dia hemat, irit, nggak boleh money laundry. Ya itu, money politik nggak boleh. Nggak dipilih. Susahnya begitu. Ketika nggak dipilih, yang ngisi orang bukan soleh. Bagaimana kalau kita bisa menempatkan orang soleh dengan bayaran? Lah ini yang menjadi ikhtilaf. Ikhtilaf. Kata orang sana bid'ah itu. Ya memang pemilu aja bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada. Nah, jadi kita anulah. Jadi kita jangan menarik diri dari politik. Ya, sebab kalau kita hanya membatasi kekuasaan kita di masjid, di luar masjid itu lebih jauh lebih hebat. Masjid mah orang-orang soleh semua. Nggak terlalu sulit lah ngaturnya. Tapi yang di luar masjid sono itu yang susah. Orang masjid kalau tidak menguasai luar masjid akan terpengaruh oleh luar masjid. Pasar tuh yang ngisi siapa? Pasar, departemen-departemen, kantor-kantor. Kalau diisi orang soleh insya Allah. Jadi ada orang yang ditempatkan di karantina. Kebetulan dia berjenggot. Di wawancara. Wah ini binatang-binatang yang masuk ke Banten tanggung jawab saya. Kalau ada babi saya awasi. Tidak boleh terjun di daerah kita. Nanti dijual. Ini tanggung jawab saya. Yang meluluskan, itu kan kebetulan orang soleh. Kalau bukan soleh, wah melintas ya. Babi kelihatan babi kalau masih hidup. Ya kan? Kalau sudah dalam bentuk daging dan minyak, apa Anda bisa mendeteksi? Apa semua orang punya alat? Kan nggak bisa. Kalau sudah diramu, mana tahu kita? Seperti celeng, ya, itu dagingnya kayak ayam kampung, singkatnya kalau ayam ya. Jadi ketika sudah diolah, itu mirip sapi. Dan amoh gitu, lebih enak, lebih gurih. Gitu. Nah, itu orang nggak banyak tahu. Kalau tidak diawasi oleh orang soleh, kita akan kedodoran. Ya, jadi dia bisa meramunya. Pokoknya ramuan-ramuan itu banyak lah sekarang. Bisa dibuat. Oh sekarang ayam kampung aja bisa ditentukan kapan bisa dipanen. Dalam waktu 100 hari apa? Sekarang ayam kampung. Jadi ayam kampung itu jangan dikepar. Ya, tapi dikurungin, dikasih makan terus. Itu dalam 100 hari sudah bisa dipanen. Rasanya kampung. Tuh. Bisa begitu sekarang. Ya, kecanggihan kita. Wong ikan lele aja bisa dihilangin patilnya. Bisa pakai apa tertentu gitu, nanti patilnya hilang. Wah, nggak tahu lah pokoknya. Semangka dihilangin bijinya kan sudah ada kan? Nah itu yang bijinya nggak ada itu tidak asli, rekayasa itu. Bioteknologi apa gitu. Ya, jadi dia ada tertentu bisa dibuat begitu. Nah ujung-ujungnya kita sakit. Kesimpulan terkait NKRI dari uraian di atas untuk masalah siasat syariah, politik yang merupakan termasuk kategori muamalat atau adat, yang merupakan juga kategori mutaghayyirat bisa berubah-ubah. Nah,
Kita tidak bisa menentukan yang bagus kerajaan atau republik. Yang lebih mendekati syariat Islam adalah republik. Karena kerajaan itu kan turun-temurun, nggak bisa diganti. Ya, nggak ada ceritanya salah, gitulah singkatnya. Tapi kalau republik kan salah, protes bisa diturunkan. Ada temponya. Cuma ya itu untuk politik kurang kuat. Seperti Kesultanan Jogja itu kan cenderung rapi ya. Kalau Sultan udah ngomong begini, udah nggak ada pilihan lain. Itu enaknya begitu. Jadi masyarakat, Anda lihat masyarakat di Jogja dan Solo itu cenderung lebih rapi. Ya, ketika udah jangan begitu, ya udah semuanya nggak boleh. Ya, contohnya di Jogja kan tidak ada taksi ya, tidak ada angkot ya. Di Jogja tidak ada angkot. Semua kendaraan boleh masuk. Ya, Malioboro sebagai jalan yang paling besar dan paling populer, semua kendaraan boleh masuk. Ya, semua bisa menikmatinya. Itu pesan beliau begitu. Dan tidak ada jalan tol ya. Di Jogja tidak ada. Singkatnya begini, saudara. Pilih mana, peraturan apa orang? Orang soleh apa peraturan yang soleh? Kata sebagian pakar, orang soleh. Karena peraturan tetap menjadi peraturan, kalau orangnya nggak soleh nggak jadi. Contohnya tadi, undang-undang melanggar bisa dirubah sama dia. Tapi kalau yang mimpin orang soleh, undang-undangnya nggak soleh, bisa dirubah jadi soleh. Gitu loh. Yang terakhir ini saudara, yang menimpa daerah kita was-was juga, keberadaan Gunung Pinang yang mulai gundul. Gunung Pinang mulai gundul. Penanggung jawabnya siapa? Mereka babat habis-habisan. Penanggung jawabnya siapa? Semua nonton sebenarnya lewat tuh, diemin aja. Iya, terus-menerus, digerus terus. Itu lama-lama pasti airnya tumpah ke kota itu. Tanggung jawab siapa? Itu di depan kita. Ya, itu jadi perusakan ekosistem. Nah, itulah hadirin ayyuhal ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.